Halo semuanya, apa kabar? Kali ini kita akan bicara soal mobil lagi. Mobil saya ini kadang ya, kalau dapat tanjakan yang agak panjang, temperaturnya itu suka lebih dari 100 sampai 105, 107 baru si kipas radiatornya itu nyala. Harusnya itu sekitar 100 derajat, kipasnya udah nyala. Apalagi ini kan tambahan ya, sensornya tambahan. Saya pasang probe sensornya itu di kepala radiator. Itu harusnya di situ temperaturnya lebih dingin. Kalau saya baca di pakai OBD 2 sensor yang lewat kabel yang ada di sana itu temperaturnya bahkan bisa sampai 110. Dan beberapa kali itu setelah tanjakan agak panjang lalu mobilnya saya matiin, itu kedengeran kayak ada suara air mendidih. Ya udah pasti itu air radiator ya. Saya agak curiganya ke ini ya teman-teman, temperatur sensornya. Nah ini saya udah beli. Oh ya, ini mobil Picanto ya, Picanto 2004. Saya curiga ini ya, temperatur sensornya yang bawaannya itu udah kurang bekerja dengan baik. Jadi harusnya di 100 derajat dia udah merintahkan radiator untuk nyala atau ngasih sinyal biar radiatornya nyala, kipasnya. Tapi ini enggak. Jadi sampai 110, 107, 105 baru kipasnya nyala. Nah, untuk posisi temperatur sensornya itu ada di dalam sana ya, di bawah box filter. Tapi ya kita harus turunin dulu air radiatornya. Takutnya meluber gitu ya, keluar dan kebuang banyak. Ini saya masukin ember aja. Nah, ini kalau ngebuang air radiatornya ya dari sini. Cuman punya saya ini udah jelek ya si bautnya. Jadi mungkin dulunya pernah dikencenginnya terlalu kenceng, jadi plastiknya rusak. Jadi saya mau buangnya lewat ini ya, lewat selang yang bawah ini. Bukannya pakai tang aja. Maaf ini ya gelap soalnya kurang pencahayaan di kolong. Lalu tinggal cabut aja sambil digoyang-goyang. Nah, lalu kita lepaskan dulu filternya dan kita bongkar aja bagian box filter ini. Ini ada satu baut yang bisa dilepas pakai obeng, tinggal diangkat aja. Lalu filternya lepas. Oh ya, di bagian belakang ini ada selang untuk PCV ya, dilepas dulu. Kemudian corong yang bagian depan kita lepas. Ini gampang sih, ini cuman klip-klip plastik aja. Kemudian buka baut 10 yang ada di samping aki ini. Karena akinya menghalangi ya, jadi saya lepasin aja dulu biar kerjaannya lebih leluasa. Ada satu lagi mur di bagian belakang, mur pakai kunci 10 juga, dan bisa diangkat box filternya. Nah, temperatur sensornya itu ya, yang itu yang saya pegang. Itu tinggal dilepas aja si soketnya. Tapi ini selang untuk radiatornya ngalangin, jadi saya lepasin juga. Nah, untuk membukanya gunakan obeng min ya. Itu ada klip pengunci kayak kawat, tinggal dicongkel aja. Nah, bentuknya kayak gini ya. Lalu tinggal dicabut sambil digoyang-goyang sedikit. Nah, ini temperatur sensornya kayaknya sih masih asli ya. Nah, ini saya bandingin dulu. Ya, udah pasti sama sih bentuknya. Tinggal masukin lagi.
bagian yang penguncinya, kalau teman-teman penguncinya masih bagus, itu bagian yang atas ya. Untuk kuncinya ya, kunciannya tinggal dimasukin aja dari samping. Ini saya masukinnya dari samping yang berlawanan dari yang tadi ya, biar nanti kalau mau ganti lagi gampang. Kemudian ini karena klipnya udah jelek ya, jadi saya akalin pakai tali cable tis kayak gini. Bisa diperhatikan sih, saya pakai 3 cable tis. Yang satu untuk megang si soketnya, yang satu lagi megang ke bodi yang dalamnya ya. Nanti bisa dilihat contohnya deh, saya deketin. Nah, kayak gini ya. Kalau kurang kelihatan, saya ada satu contoh lagi nih, kabel untuk fan radiatornya kayak gitu ya. Ada 1 dan 2 dan satu lagi di tengah biar nggak gampang lepas. Setelah itu kita rakit-rakit lagi ya kayak tadi ya. Kita pasangin dulu outlet yang atasnya, gunakan tang. Setelah itu kita masukkan box filternya. Ini agak tricky ya, jadi saya lepas dulu itu si corong yang bagian depannya. Saya masukin dulu mur yang bagian belakang. Kencanginnya pakai kunci 10. Lalu yang samping pakai kunci 10 juga, tapi yang T biar lebih gampang. Kemudian pasang aki dan filter. Kemudian cover filternya. Dan jangan lupa ini bagian belakang ada selang PCV-nya ya. Ini kita pasangin lagi. Dan ya saya penguncinya nggak ada, jadi saya gunakan cable tis juga. Kemudian corong yang bagian depan. Ini agak tricky tapi ya pasti teman-teman bisa lah. Kemudian baut penguncinya, klip plastik ya. Dan gunakan obeng yang agak pendek biar gampang nih untuk ngencengin baut yang bawah. Kemudian sebelum kita isi air radiator, kita pasangin dulu selang yang bawah ya. Hampir aja saya lupa sih tadi. Nah, karena air radiatornya masih baru ya, saya ini mau disaring aja. Ya, kenapa baru disaring? Takutnya tadi pas ditaruh di bawah itu ada serpihan-serpihan kotoran gitu yang masuk. Kita isi. Ini kita tambahkan terus air radiatornya sampai nggak ada lagi gelembung yang keluar, yang artinya semuanya udah nggak ada udara gitu ya di dalam. Oh ya teman-teman, saya juga ini udah pasang ini ya, kipas. Nah ini extra fan. Nanti saya share juga kapan-kapan kalau saya lagi buka bempernya. Soalnya ini lihat deh, tanduknya di sini, lalu bempernya cuman setipis ini. Jadi ini tricky ya teman-teman untuk masang extra fan di depan. Tapi saya berhasil sih. Nanti saya tunjukin caranya deh. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir.